Perkenalkan, nama saya Paulo Renaldi. Saya dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Mesin, Prodi D3, semester 5, kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang etika Pancasila yang dibahas dalam mata kuliah Pancasila. Saat ini kita hidup di zaman yang sudah sangat modern. Tentunya kita sudah tahu banyak teknologi seperti HP banyak sekali jenis HP yang bahkan sudah memiliki fungsi yang beragam-beragam. Sudah tidak lagi seperti HP zaman dulu. Sekarang kita dapat bertatap muka melalui layar HP. Nah, HP ini semua orang tentunya mengetahui atau bahkan banyak orang memilikinya. HP ini merupakan atau handphone ini merupakan suatu penghubung yang memperkecil jarak di setiap sudut bumi. Jadi, handphone merupakan alat komunikasi yang mempersempit atau memperkecil jarak penghalang di antara satu belahan bumi ke belahan bumi lainnya. Jadi kita dengan mudah dapat mengakses setiap informasi yang ada di belahan bumi lainnya. Nah, teknologi ini juga tentunya memiliki kekurangan, di mana kekurangannya kita tidak dapat menyaring atau menyeleksi hal-hal apa atau informasi apa saja yang dapat kita dapatkan dari pemberitahuan media sosial yang ada di dalam handphone. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan berbagai paham dapat mempengaruhi kita, khususnya para generasi muda yang masih sangat labil. Disinilah peranan dari ilmu etika Pancasila yang sangat penting sebagai sistem etika dan moralitas bangsa yang terstruktur dan disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia. Etika sendiri merupakan istilah yang berasal dari Yunani yang disebut ethos. Nah, ethos ini artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, etika ini bisa kita sebut sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh suatu manusia atau suatu kelompok tertentu yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, krisis etika yang kita ketahui dari bangsa kita adalah krisis moralitas dalam bentuk banyak sekali hal-hal seperti korupsi, pelecehan, kesenjangan sosial, dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Etika selalu terkait dengan nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik buruknya seseorang. Etika Pancasila sendiri merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang terkandung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Urgensi Pancasila sendiri sebagai sistem etika yang sangat erat terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh bumi pertiwi kita ini. Nah, itulah yang disebutkan oleh saya tadi di awal, yaitu seperti korupsi di mana-mana, terorisme yang mengatasnamakan agama, kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, dan kesenjangan sosial serta hukum yang masih tajam atau tumpul di satu sisi saja. Nah, pertanyaan dari saya di sini, apakah hal ini merupakan warisan dari leluhur kita atau adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur kita? Tentunya hal ini akan menjadi suatu tolak ukur di masa depan
yang dapat menyebabkan turunnya pandangan dari negara lain terhadap moralitas bangsa kita. Disinilah etika Pancasila diperlukan untuk perombakan moral bangsa yang telah hancur dengan cara pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sebagai warisan pemikiran dan moral bangsa yang terkandung dalam setiap nilainya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, pesan moral dari video saya saat ini, perubahan memang diperlukan untuk perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Namun, jangan sampai perubahan tersebut ikut mengubah adat dan etika baik dari bangsa dan tanah air kita yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sekian dari saya, salam Pancasila.